1821. Demi mendapatkan warisan peninggalan itu, apapun akan Damar lakukan, dengan syarat harus melakukannya tanpa pemaksaan. Karena, di dalam warisan peninggalan itu, besar kemungkinan terdapat cara untuk menembus batas kekuatan teknik bela dirinya saat ini. Damar pun menarik napas dalam-dalam. Baru ingin mengatakannya, tiba-tiba terdengar sebuah teriakan dari belakang. Soros, 300 tahun telah berlalu, ayo selesaikan masalah kita dengan jantan. Perseteruan ini harus berakhir dengan pertempuran hidup dan mati. Damar pun langsung berbalik menoleh. Tampaknya Rin sudah menyelesaikan semuanya. Dia menggunakan energi Qi yang kuat untuk mengeringkan rambut berwarna peraknya dan kemudian menyisirnya dengan perlahan. Kerutan di wajahnya terlihat jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Dan jika dilihat dari penampilannya saat ini, Rin yang dulu seharusnya memiliki ketampanan yang luar biasa. Dia mengenakan kaos lengan pendek dan celana pendek yang memiliki warna senada, putih bersih, tanpa menggunakan alas kaki. Mungkin, karena saking kurusnya, pakaian Damar yang dikenakannya saat ini terlihat besar dan kedodoran. Meski pakaianmu ini terlihat aneh, bahannya cukup nyaman di kulit, ucap Rin sembari menatap Damar. Damar pun terdiam untuk sementara waktu. Bumi adalah peradaban tingkat rendah yang ada di alam semesta. Namun, jika dibandingkan dengan daratan Temis ini, tentu saja bumi jauh lebih maju. Tak perlu ditanyakan lagi, bahan dan tingkat kenyamanan dari baju ini jauh lebih baik dari yang selama ini ada di daratan Temis. Selesai mengatakannya, Rin melangkahkan kakinya beberapa meter ke depan. Sambil memegang tongkat di tangannya, dia menatap ke arah wanita itu. Sudah lama kita tidak bertemu, Neoma, ucapnya. Mendengar ucapan Rin, tubuh wanita itu nampak sedikit gemetar. Tepat pada saat ini, pria dengan rambut dikuncir terlihat tak kuasa menahan emosinya. Dia lantas berteriak dan berdiri tepat di depan wanita itu sembari menatap ke arah Rin. Kamu tidak pantas memanggil namanya, teriaknya. Rin berusaha menatap wanita itu. Lalu, diam-diam dia menarik napas panjang sembari menatap pria itu dan berkata, Soros, kalau berani, lawan aku. Tak ada sedikit kekhawatiran di wajahnya. Tatapan matanya pun nampak tenang menatap Soros. Pertarungan kali ini, pertarungan antara hidup dan mati. Damar dan Lilia saling menatap satu sama lain. Soros, mereka berdua tidak asing dengan nama itu. Rin memang tidak begitu detail menjelaskan permasalahannya pada mereka. Namun, berdasarkan kondisi saat ini, perseteruan mereka disebabkan oleh wanita itu. Apa mungkin ini adalah sebuah kisah cinta segitiga? Kamu tidak pantas melawanku, cibir Soros mendengus dingin. Bukankah kamu sudah kalah saat itu? Kalah, ucap Rin tersenyum licik di wajahnya. Baik aku ataupun kamu, tahu betul apa yang terjadi saat itu. Saat aku melintasi daratan ini dan mencarimu di paviliun gersang, bukankah kamu yang tidak berani melawanku satu lawan satu dan justru mengeroyokku bersama anggota paviliun yang lain? Kamu pasti tidak menyangka jika aku masih hidup, bukan? Imbuh Rin. Selesai mengatakannya, dia memalingkan wajahnya dan menatap ke arah Lehmar sembari berkata, kamu telah menyembunyikan kebobrokan paviliunmu ini. Kali ini, aku datang kembali ke tempat ini dengan membawa nyawaku. Apa kamu masih ingin membunuhku sama seperti waktu itu? Lehmar pun mengerutkan keningnya. Seharusnya kamu menikmati hidupmu selagi bisa, ucapnya sembari menatap Rin. Selesai mengatakannya, dia kembali menatap ke arah Damar. Lebih baik kalian pergi dari sini. Aku tidak akan menyetujui apapun keinginan kalian. Damar. Tepat pada saat ini, Rin tiba-tiba berteriak ke arah Damar. Brak. Saat Damar menoleh ke arahnya, dia melihat Rin yang secara tiba-tiba berlutut di depannya. Situasi kali ini sangat berbeda dengan yang waktu itu. Berdasarkan pengamatan Damar, pengemis Rin adalah seorang yang sedikit sembrono. Tanpa menyadari seberapa kuat dirinya, pengemis Rin bahkan berani secara terang-terangan mengancamnya. Dan setelah mengetahui Damar lebih kuat, pengemis Rin justru langsung meminta maaf. Bahkan, saat menyadari kekuatan Damar setara dengan dewa, dia pun mulai menjilat. Begitu juga ketika berada di kota langit. Dia terlihat tidak peduli saat dirinya berlutut di depan orang lain atau bahkan sampai dipukuli oleh mereka. Namun, pada saat ini, di depan wanita ini, dia terlihat sangat serius. Di kota langit dia menjadi pengemis, sedangkan saat ini, di tempat ini, Rin menjadi sosok dirinya yang asli. Damar,
Aku mohon padamu, beri aku kesempatan untuk melawan orang itu sampai mati. Meski harus mati, aku tetap bersedia, ucap Rin sembari berlutut. Damar terlihat ragu sejenak. Faktanya, permasalahan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengannya. Dia dan Paviliun Gersang pun tidak memiliki rasa kebencian dalam bentuk apapun. Namun, saat melihat pengemis Rin yang tidak begitu peduli dengan reputasinya, dengan rela membersihkan diri dan berganti pakaian saat bertemu dengan wanita ini, perasaan Damar pun mulai sedikit luluh. Apalagi saat mendengar kata-kata yang terlontar dari mulut pengemis Rin, penuh dengan ketidakberdayaan, entah kenapa hati Damar kembali melunak. Damar pun merenung sejenak, tak lama. Sebuah rencana pun muncul di dalam benaknya. Lantas, dia menatap ke arah Lehmar. Lehmar tampak mengerutkan keningnya menatap Damar. Kenapa? Kamu berniat memberi Rin kesempatan? Damar langsung tertawa terbahak-bahak. Aku mempunyai utang budi pada tetua Rin. Memberinya kesempatan atau tidak, aku harus tahu terlebih dulu mencari tahu sebenarnya apa akar dari permasalahan ini. Di sela-sela obrolan, Damar mulai sedikit membungkuk ke arah Lehmar, tapi itu tidak penting. Kedatanganku kali ini sebenarnya mempunyai tujuan lainnya. Apa itu? Tanya Lehmar dengan menyipitkan matanya. Beredar kabar jika ketua Paviliun Gersang berhasil menempuh seni bela diri tertinggi untuk menjadi dewa. Hal itu tentu saja membuatku ingin berlatih tanding tanpa harus ada yang mati. Bagaimana? Tanya Damar kemudian. Tepat pada saat ini, Rin yang sedang berlutut di hadapan Damar pun mulai nampak suram. Damar bukan hanya tidak membantunya, tapi malah membuat jadwal pertarungan sendiri dengan Lehmar. Entah apa yang sedang dipikirkan bocah itu saat ini. Jejak kegelapan pun melintas di sorot matanya. Dia tahu, membantu atau tidak, semua itu ada di tangan Damar. Rasa sedih mulai menghampiri, wajahnya nampak kusut dan tak berdaya. Damar sedikit melirik ke arah pengemis Rin, lalu kemudian kembali menatap ke arah ketua paviliun. Ketua paviliun nampak tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Damar. Kamu menantangku? Tanyanya sembari menatap Damar dengan tatapan yang tajam. Bisa dibilang seperti itu, jawab Damar. Aku menolaknya, kata ketua paviliun nampak acuh. Lebih baik kalian cepat pergi dari sini. Damar kembali mengerutkan keningnya. Melihat penolakan dari pihak lawan, dia pun mulai merasa sedikit panik. Salah satu alasan utamanya kenapa mendatangi tempat ini adalah untuk mencari cara menerobos seni bela diri ultimate. Ada warisan peninggalan di Paviliun Gersang ini yang mampu membuatnya melakukan hal itu. Tapi, kelihatannya perjalanannya kali ini akan sia-sia. Jika cara berlatih tanding ini gagal, maka usahanya selama ini akan terbuang percuma. Namun, setelah beberapa saat, dia mulai menenangkan diri dan kembali tersenyum sembari berkata, kenapa? Ketua tidak berani. Lehmar pun menatap tajam sorotan mata Damar yang tepat mengarah padanya. Damar pun memancarkan senyuman licik di wajahnya. Tetua Rin, sepertinya kamu benar-benar membual kali ini. Apanya yang seni bela diri menjadi dewa, pasti semua itu hanya berita palsu, bukan? Tidak masalah. Setelah pergi dari sini, aku akan menyebarkannya ke seluruh penjuru daratan Temis. Ternyata, ketua Paviliun Gersang hanyalah seorang pengecut, tidak pantas menerima tantangan dari pihak manapun, ucap Rin. Lalu Soros, dia juga tidak berani bertarung melawanku. Terakhir, aku akan menyebarkan berita Sakuil yang menjalani kegiatan turun gunung tapi pada akhirnya kalah oleh seseorang hanya dengan satu gerakan. Padahal, dia belum keluar dari gurun tandus. Imbuhnya, beraninya kamu, teriak Lehmar. Damar tampak berjalan menghampiri Rin. Bagaimana ketua? Berani? Sorot mata Lehmar sangat tajam menatap Damar. Kamu tidak perlu memprovokasi. Tapi, karena kamu sendiri yang menginginkan mati, maka akan aku turuti semua permintaanmu. Apa yang Rin ucapkan memang masuk akal. Paviliun Gersang terlalu merendah selama ini, sampai-sampai penyusup seperti kalian berani menantangku. Bersambung 1822. Karena akan maju bertarung, aku harus mengumumkan hal ini pada seluruh klan yang ada di daratan Temis. Supaya ada banyak mata yang menjadi saksi dalam pertempuran kali ini. Imbuh Lehmar. Butuh berapa lama? Tanya Damar mengerutkan keningnya. 5 hari, ucap Lehmar tenang. Jika kamu mau menunggu, maka setelah 5 hari kita akan bertarung. Tapi jika kamu tidak mau menunggu, cepat pergilah dari sini. Kerutan di kening Damar pun menebal. Sebenarnya, dia tidak suka dengan keramaian seperti itu. Namun,
Karena Lehmar sendiri yang mengatakannya, apa boleh buat, dia harus menyanggupinya. Toh, hal ini juga merupakan kesempatan untuknya menjadi lebih kuat dan menembus seni bela diri menjadi dewa. Baiklah, 5 hari dan kita akan berduel, ucap Damar dengan menarik napas panjang. Karena kamu sudah menyetujuinya, maka kita tunggu saja 5 hari ke depan. Ucap Lehmar kembali membuka suaranya. Selesai mengatakannya, dia menatap anak buahnya yang tak jauh darinya, beri ketiga orang itu tempat untuk menginap. Setelah selesai, dia lantas berbalik dan lenyap dari lokasi. Di sisi lain, Soros masih fokus menatap ke arah Rin. Sedangkan tatapan Rin masih tertuju pada sosok wanita yang bernama Neoma itu. Soros pun merangkul Neoma dan juga ikut lenyap dari lokasi. Tepat pada saat ini, seseorang nampak menghampiri Damar bertiga. "Mari, ikut denganku," ucapnya dengan sopan. Di sebuah bangunan yang tidak terlalu kecil, Damar beserta 2 lainnya tinggal untuk sementara waktu. Rin masih terdiam. Sempat beberapa kali Damar mencoba mengobrol dengannya, namun Rin seolah tak mempedulikan. "Tetua masih marah denganku karena masalah tadi?" tanya Damar sembari tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak," sahut Rin, "kamu ahli bela diri tingkat dewa, sedangkan aku hanya pembawa jalan. Wajar jika kamu tidak membantuku." Semakin lama, pria tua bernama Rin ini terlihat sedikit aneh. Damar pun berdeham lalu berkata, "Sebenarnya, diam-diam aku mempunyai solusi untuk permasalahan ini, Tetua. Bagaimanapun, aku dan Paviliun Gersang tidak pernah ada perselisihan apapun. Mereka tidak mengizinkanku melihat warisan peninggalan mereka. Meski memaksa, aku tetap tidak akan bisa mendapatkannya. Dan permasalahan Tetua dengan pria bernama Soros itu, sebelumnya juga belum pernah Tetua ceritakan, bukan? Lalu, bagaimana aku tahu siapa salah dan benar di sini? Kalau sudah seperti itu, bagaimana aku harus membantumu?" Selesai mengatakannya, dia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. "Nah, soal latih tandingku bersama Ketua Paviliun, sebenarnya adalah sebuah solusi untuk permasalahan kita berdua. Jika aku kalah, mereka pasti tidak akan mengizinkan Tetua melakukan pertarungan hidup dan mati dengan pria itu. Meski aku membantumu, pasti juga tidak akan ada gunanya," sahut Damar, "tapi jika aku menang, besar kemungkinan situasinya akan benar-benar berubah." Yah, bisa dibilang ini semua adalah sesuatu yang menyedihkan. Faktanya, memang tidak pernah ada perselisihan antara Damar dan Paviliun Gersang sebelumnya. Tentu saja, hal itu membuat Damar tidak mempunyai alasan untuk memaksakan kehendaknya melihat warisan peninggalan Paviliun Gersang berupa seni bela diri menjadi dewa. Dia tidak seperti Big Jade di mana keinginannya tidak dituruti maka penghancuranlah yang menjadi solusi. Jadi, hanya ada satu cara untuk permasalahan kali ini, yaitu dengan melakukan latih tanding atau pertarungan persahabatan. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Jika menang, semisal dirinya ingin mengusulkan pertarungan hidup dan mati antara Rin dan Soros, apa mungkin orang-orang Paviliun Gersang berani membantahnya? Jawabannya tentu saja tidak. Namun, semua itu bisa terjadi asalkan Damar mampu memenangkan pertempuran. Jika kalah, Damar tentu saja tidak bisa berbuat apa-apa. "Kamu pikir mereka-mereka yang ada di Paviliun Gersang bisa dipercaya?" cibir Rin dengan menggelengkan kepalanya. "Jangan sampai kalian diperalat oleh mereka-mereka." Begitu mendengar ucapan Rin, kerutan di kening Damar pun semakin menebal. "Maksudnya, Tetua?" Ucap Rin mendengus dingin, "Aku kan sudah bilang, kamu hanyalah orang luar. Seluruh daratan yang di sini, sangat anti dengan orang luar sepertimu. Alasan kenapa orang-orang Paviliun Gersang tidak menyerangmu, adalah karena kekuatanmu yang setara dengan tingkat dewa. Tapi, coba saja jika kekuatanmu hanya tingkat setengah dewa, sejak awal kamu pasti sudah tewas di tempat ini." Imbuh Rin. Damar kembali mengerutkan keningnya. "Maksud Tetua, pria yang bernama Lehmar itu sengaja memanggil para ahli bela diri di klan lain untuk mengepungku di tempat ini?" "Bisa jadi, tidak menutup kemungkinan seperti itu," ucap Rin. "Meski aku tidak berniat buruk, apa masih akan tetap seperti itu?" tanya Damar mengerutkan keningnya. "Siapa yang tahu, kamu terlalu naif," jawab Rin sembari mengangkat bahunya. Damar terlihat merenung. Dia merasa kemungkinan seperti itu tidaklah besar. Sebagai contoh saat Orpan pertama kali masuk ke dalam bumi, tanpa membawa rasa permusuhan, buktinya orang-orang yang ada di bumi menyambut Orpan dengan baik. Namun, entahlah,
hal seperti itu sulit diprediksi. Untuk detailnya, lihat saja 3 hari ke depan. Damar telah merasakan bagaimana kekuatan Lehmar. Jika dilihat dari auranya, kekuatan Lehmar hampir setara dengan Blade Berserker. Jika memang seperti itu, Damar tentu saja masih bisa mengalahkannya. Meski yang lainnya akan datang, akhir dari pertempuran itu masihlah tetap sama. Kemenangan pasti ada di tangan Damar. Roak, roak. Tiba-tiba, suara burung raksasa menggema di sekitar. Seiring dengan munculnya suara burung, bayangan hitam mulai melayang keluar secara perlahan. Damar mengangkat kepalanya menatap langit. Saat ini, muncul ratusan makhluk menyerupai burung raksasa yang terbang ke segala arah. Sedangkan di atasnya, nampak beberapa orang sedang menungganginya. Apa itu? Tanya Damar. Belum pernah melihat burung. Tanya balik Rin. Damar menyipitkan matanya sembari berkata, burung-burung itu dikendalikan manusia. Sebagian besar orang di paviliun gersang merupakan Beastmaster, mereka mampu menjinakkan binatang buas. Ucap Rin, burung-burung itu bernama Ambros. Dalam 1 hari, burung itu bisa mengelilingi seluruh daratan Themis. Damar langsung dibuat terkejut. Sial, anggap saja burung itu sebagai pesawat di dunia ini. Apa mereka menggunakan suara seruling untuk mengendalikan binatang buas ini? Tanya Damar tanpa sadar. Beastmaster, ini adalah kali kedua Damar bertemu dengan hal seperti ini. Yang pertama tentu saja saat berada di Eternal Planet. Bagaimana kamu tahu? Tanya Rin sembari menatap Damar dengan tatapan aneh. Raut wajah Damar seketika berubah. Sepertinya, daratan Themis ini, di mana dunia luar menyebut tempat ini dengan gunung kekacauan, tidak sepenuhnya benar jika belum pernah terjamah sebelumnya. Damar merasa cara penjinak binatang buas Eternal Planet menjinakkan binatang buas sama persis dengan cara Beastmaster yang ada di tempat ini. Memikirkan hal itu, Damar pun menggelengkan kepalanya dan berpikir mungkin semua itu hanyalah kebetulan. Sudahlah. Damar pun tak lagi ingin memikirkannya, dia lantas menatap ke arah Rin. Ceritakan bagaimana kisah tetua yang sebenarnya. Masalah sudah berkembang sampai sejauh ini, aku rasa tetua harus menceritakan semuanya padaku. Selesai menceritakannya, aku akan memutuskan untuk membantu tetua atau tidak setelah ini. Ucap Damar. Rin pun menghela napas panjang. Lalu, dia menatap pepohonan yang ada di kejauhan. Sorot matanya seperti terperangkap dalam beberapa kenangan masa lalu. Ini adalah kisah 300 tahun yang lalu. Gumamnya, 300 tahun yang lalu, aku masih menjabat di kuil surga. Mendengar hal itu, Damar pun mengerutkan keningnya. Mengenai kuil surga, Damar pernah menyaksikan bagaimana orang-orang dari kuil surga bersikap semena-mena terhadap penduduk lokal. Dia pun sempat merasa kesal dengan mereka semua. Dan ternyata, siapa sangka jika pengemis Rin dulunya merupakan anggota dari kuil surga. Aku dirawat dan dibesarkan di kuil surga. Seiring dengan berjalannya waktu, aku dilatih sepenuhnya untuk menjadi kepala pembunuh di kuil surga. Nama Komandan Besar Rin sangat terkenal di seantero daratan Themis. Ucap Rin sembari menarik napas dalam-dalam. Tapi, karena aku tidak setuju dengan penindasan dan pembantaian yang dilakukan oleh kuil surga, aku berinisiatif untuk meninggalkan posisi kepala pembunuh dan menjauh dari kuil surga. Dan saat itu terjadi, aku mengenal wanita yang baru saja kalian jumpai di oasis tadi, namanya Neoma. Saat menyebut nama wanita itu, jejak kesedihan melintas di mata Rin. Bersambung, 1823. Kami berdua saling mencintai. Lalu aku memutuskan untuk meninggalkan kuil surga dan meninggalkan segala urusan dunia, hidup berdua dengannya di sebuah pedesaan yang asri. Sahut Rin, namun, karena aku diam-diam meninggalkan kuil, para petinggi kuil surga mencariku. Karena takut terjadi sesuatu, aku membawa Neoma untuk bersembunyi. Saat Rin menceritakannya, dia seolah terjebak dalam ingatan masa lalu yang tak berujung, karena saat itu kekuatanku berada di tingkat setengah dewa dan memiliki karakteristik penghapus memori, jadi kuil surga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku dan Neoma pun bebas bepergian mengelilingi daratan ini. Masa-masa itu adalah masa-masa yang paling bahagia untukku. Tapi, setelah berbicara sampai sejauh ini, matanya mulai tersirat sebuah jejak kebencian. Rin menghela napas panjang. Saat itu, bertepatan di mana semua klan yang ada di daratan ini menjalani kegiatan turun gunung. Klan Yin, klan api, paviliun gersang, masing-masing dari mereka mengutus beberapa orang untuk turun gunung.
Ucap Rin. Sudah lihat sikap sopan mereka pada kalian barusan. Cibir Rin, tapi, kamu tahu bagaimana sikap mereka saat turun gunung, bukan? Arogan, tanya Damar. Kesimpulan seperti ini diambil dari sikap Sakuil padanya beberapa hari lalu. Bukan hanya itu saja, ucap Rin, untuk membangun prestise mereka bahkan akan menunjukkan sikap siapa yang paling brutal. Kerutan di kening Damar menebal setelah mendengarnya. Tidak ada rasa benci atau niat jahat apapun di hati Damar pada Paviliun Gersang. Dia juga tidak ingin ikut campur dalam perubahan peradaban yang ada di dunia ini. Namun, setelah mendengar kebrutalan Paviliun Gersang, dia pun merasa kesal. Kamu tahu istilah tidak masuk akal? Tanya Rin sembari tertawa terbahak-bahak. Sikap seperti merekalah yang sangat tidak masuk akal. Mereka main seenaknya menantang siapapun. Karena mereka tahu di belakang masih ada yang akan melindungi mereka, Paviliun Gersang. Saat mereka menantang siapapun, mereka bisa main seenaknya membunuh lawan mereka. Tapi, musuh yang menjadi lawan mereka, harus pikir-pikir terlebih dulu jika akan membunuh mereka. Imbul Rin, jadi, dari awal sampai akhir, tantangan seperti ini sudah tidak adil. Di era itu, 3 orang dari 3 kekuatan besar menantang seluruh daratan Themis. Logikanya, mereka tidak akan kalah, namun, sampai di mana orang-orang yang berasal dari Gunung Kekacauan muncul dan mengalahkan mereka. Mereka pun kembali ke tempat asal mereka. Ucap Rin, ini adalah aturan yang sudah ada sejak zaman dulu. Dan pada saat itu, 3 orang berbakat mendatangi kuil surga dengan tujuan untuk menantangku. Yah, semua itu karena nama besarku yang tersebar di mana-mana, sahut Rin sembari menarik napas dalam-dalam. Tatapan Damar dan Lilia tertuju pada Rin. Mereka berdua tahu jika inti dari cerita akan segera dimulai. Tapi, saat itu aku sudah keluar dari kuil surga dan bersembunyi bersama Neoma, ucapnya geram. Untuk memaksaku keluar, mereka mencari teman semasa kecilku. Ucap Rin dengan raut muka yang memerah. Teman masa kecilku itu memiliki bakat yang luar biasa. Demi melindungiku, dia menderita luka yang sangat parah, dan tian miliknya dihilangkan dan tulang-tulangnya patah. Saat mengatakannya, kedua mata pengemis Rin semakin memerah. Untuk memaksaku keluar, mereka bertiga membunuh temanku dengan memenggal kepalanya dan menggantungnya di kotak, ucap Rin dengan nada bicara yang mulai bergetar. Saat Damar mendengarnya, sorot matanya nampak terlihat memilukan. Berita itu pada akhirnya sampai di telingaku. Saat mendengarnya, mana mungkin aku bisa menahannya. Teriak Rin penuh emosi, aku langsung menemui mereka dan memutuskan untuk menerima tantangan. Bahkan, aku sudah siap untuk mati asalkan sudah mencabut ketiga nyawa mereka. Saat aku kembali, Soros justru jatuh cinta pada Neoma. Ucap Rin geram, dia bahkan mengatakannya langsung di depan umum. Dua hal tersebut membuatku emosi. Tepat pada saat ini, salah satu dari mereka yang berasal dari klan api. Ucap Rin, dia meminta untuk bertaruh. Jika aku menang, Soros akan bunuh diri. Dan jika aku kalah, Neoma harus menjadi milik Soros. Aku yang saat itu terbakar emosi pun langsung menyetujuinya tanpa pikir panjang, ucap Rin dengan wajah masam. Kemudian, Damar mengerutkan keningnya, tetua kalah. Kalah. Rin pun tersenyum kecut saat mendengarnya, saat itu aku tidak terkalahkan. Meski mereka bertiga langsung melawanku serentak, aku tidak takut. Berbicara sampai di sini, Rin memancarkan senyum pahit di wajahnya, tapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. Selesai mengatakannya, air matanya mulai mengalir di pipi. Saat itu, Neoma yang terkejut karena aku menjadikannya sebagai barang taruhan pun menangis sepanjang hari. Sedangkan aku, karena terlalu emosi, pun tidak mempedulikan bagaimana perasaannya. Susah payah kuil surga menemukanku, mereka berharap dan memintaku untuk kembali. Karena ingin menang, Soros menghalalkan segala cara dan bekerja sama dengan kuil surga. Malam pertempuran yang menentukan pun tiba. Sahut Rin kemudian, kuil surga mengirimkan salah satu bawahan yang paling aku percaya untuk datang menemuiku dan minum-minum dengannya. Lalu, dia menaruh semacam obat ke dalam minumanku. Aku menyadarinya tapi sudah terlambat. Keesokan harinya, aku hanya bisa mengeluarkan 60% dari seluruh kekuatanku. Imbuhnya, jadi, itu sebabnya tetua kalah. Tanya Damar sekali lagi. Sial, tunggu aku menyelesaikan ceritaku. Hardik Rin. Damar pun langsung terdiam. Meski hanya bisa mengeluarkan 60% kekuatanku,
aku masih bisa bertempur mati-matian melawan Soros. Ucap Rin sembari tersenyum pahit, kekuatan mereka tidak sebanding denganku. Tapi, kuil surga tidak berani berurusan dengan paviliun gersang. Di saat-saat genting, aku justru dikendalikan oleh ketua kuil surga yang membuat Soros bebas menyerangku dengan jurus pamungkasnya. Ucap Rin tersenyum pahit, aku kalah. Aku harus kalah dengan cara seperti itu. Dasar tidak tahu malu, ucap Lilia geram. Aku ditangkap dan dipenjara oleh kuil surga. Ucap Rin nampak geram. Soros menjadi pemenangnya dan menemukan Neoma lalu membawanya pergi bersamanya. Saat itu, orang-orang dari Gunung Kekacauan muncul dan mengalahkan Soros dan yang lainnya satu persatu. Era itu pada akhirnya harus berakhir. Aku dipenjara selama beberapa dekade. Dan akhirnya, aku menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari penjara. Gumam Rin, selama beberapa dekade, hanya ada kebencian di hatiku, kebencian tanpa akhir. Aku berhasil menghindari pengejaran yang dilakukan kuil surga dan bergegas menuju paviliun gersang, ucapnya dengan air mata yang kembali membasahi pipinya. Aku bertemu dengan Neoma, namun raut wajahnya nampak dingin, seolah dia telah menjadi orang lain yang tidak aku kenal. Aku marah pada Soros, aku ingin bertarung sampai mati dengannya. Tapi, ketua paviliun membuatku terluka parah hanya dengan satu serangan. Mereka membuangku di area terluar paviliun gersang dengan harapan aku akan mati menjadi makanan binatang buas. Tapi, aku masih bisa bertahan hidup. Setelah semua itu, aku nampak tak berdaya. Aku tidak melihat harapan untuk membalaskan dendam. Sahabat masa kecilku dibunuh dan wanita yang aku cintai telah direbut olehnya. Selesai mengatakannya, di saat air mata yang masih menetes, senyum pahit pun terpancar di wajahnya, dan aku benar-benar tak berdaya. Aku menjadi seorang pengemis di kota langit. Entah sudah berapa lama aku merasakan nasib yang memprihatinkan ini. Kemudian, lanjut Rin, aku bertemu dengan Liam. Liam tetua dari kampung halamanku. Raut wajah Damar seketika berubah. Rin seolah tidak ingin menceritakan lebih banyak mengenai Liam. Iya, aku dengannya sempat mengobrol semalaman. Pada akhirnya, aku menemukan sebuah harapan. Aku pun memutuskan untuk kembali meningkatkan teknik bela diriku. Aku ingin membalas dendam sekali lagi. Tapi aku tahu, sebelum mempunyai kekuatan tingkat dewa, aku tidak akan mempunyai kesempatan untuk membalas dendam. Berbicara sampai di sini, dia mulai menatap ke arah Damar. Saat bertemu dengan kalian, aku tahu kalian bukan orang sembarangan. Pada awalnya, aku hanya ingin menggunakan kalian dan mengirim kalian ke paviliun gersang. Dengan tujuan untuk menjajal seberapa kuat paviliun gersang saat ini. Tapi, saat mengetahui kekuatanmu setingkat dengan dewa, aku ingin mengandalkanmu untuk membantuku melakukan pertempuran hidup dan mati dengan Soros. Sedikit banyak, cerita Rin berhasil membuat hati Damar tergerak. Bersambung, 1824. Saat mengatakan hal ini, Rin nampak jujur dan apa adanya. Damar pribadi justru tidak memiliki kebencian di hati saat mendengar kejujuran Rin. Di dunia ini, yang kuat memakan yang lemah. Ucap Rin, ini adalah hukum bertahan hidup, jadi, meski kamu tidak membantuku, aku akan menerimanya dengan lapang dada. Damar pun sedikit tersenyum ketika mendengarnya, memang seperti itu. Pukulan terkeraslah yang akan menjadi pemenang. Setelah mendengar cerita tetua, aku memutuskan untuk membantumu mendapatkan pertempuran hidup dan mati itu. Ketika Rin mendengar ucapan Damar, seketika air mata mengalir di kedua pipinya. Tapi, seru Lilia, lalu dia menatap ke arah Rin dan berkata, bagaimana jika kamu menang? Aku tahu. Rin menghembuskan napasnya. Tindakanku pada waktu itu telah membuat Neoma putus asa. Lalu saat ku datang sendirian ke paviliun gersang dan dipukuli hingga mau mati, ekspresi wajah Neoma terlihat sangat membingungkan. Ucapnya, Rin menghela napas dan berkata, Aku hanya ingin punya sebuah penjelasan untuk diriku pada saat itu dan juga untuk diriku saat ini. Aku tidak peduli kalah atau menang. Setelah perang ini, aku akan kembali ke pengasingan dan melanjutkan hidup yang pernah aku jalani dulu. Damar pun merenung. Dia sama sekali tidak menempatkan dirinya di dalam posisi Rin untuk memahami keputusasaan dari pria itu. Awalnya Rin mempunyai kekuatan untuk melampaui 3 tempat luar bumi. Namun kalau tidak memutuskan untuk menyokong dia dari belakang. Rin berjuang sendiri tanpa bantuan siapapun, tetapi justru ditusuk dari belakang. Dia tumbuh sendirian, tanpa kerabat. Saudara karib yang dia punya satu-satunya dibunuh oleh pihak lain.
Orang yang dicintainya pun juga direbut. Damar merasa bahwa jika dirinya ada di situasi seperti itu, maka dia tidak akan runtuh. Mungkin dia akan memilih bekerja keras setelah bisa bertahan hidup. Namun setiap orang mempunyai perbedaan masing-masing. Entah itu ketekunan atau hal lain, jalan setiap orang tidaklah sama. Pengemis Rin tampak agak menyedihkan. Namun semua hal memiliki sebab dan akibatnya. Damar mencoba menempatkan diri di posisi Neoma. Kemungkinan wanita itu juga akan merasa putus asa dalam situasi seperti itu. Lagi pula, Neoma dianggap sebagai taruhan oleh orang yang paling dia cintai. Damar sama sekali tidak bisa melakukan hal itu, bahkan jika dia mati sekalipun. Namun, Damar tetap memutuskan untuk memberikan satu kesempatan perang penentu. Orang seperti Soros itu bukanlah seorang manusia. Bisa dikatakan bahwa beberapa orang di tempat luar bumi memang seperti itu. Mereka berada di posisi tinggi, terpisah dari bumi, lahir dengan status tinggi, dan terbiasa hidup di atas orang lain. Pihak lawan juga tidak akan sopan seperti ini jika bukan karena Damar telah menampakkan kemampuan bertarung tingkat dewa miliknya. Baik, terima kasih, ucap Rin sambil menganggukkan kepalanya. Damar hanya melambaikan tangannya, dia tidak merasa keberatan akan hal itu. Rin merenung sesaat. Damar, meskipun kamu adalah orang asing, tetapi kamu sangat ramah. Kamu juga tidak sembarangan membunuh orang yang tidak berdosa, ucapnya serius. Aku masih ingin memberi nasihat kepada kamu. Apa yang disebut sebagai perang penentu itu kemungkinan adalah sebuah permainan yang diatur oleh pihak lawan. Jika tiba saatnya kamu menghadapi hal itu, kemungkinan kamu hanya akan menghadapi Lehmar saja atau ada dua tempat lainnya. Damar tersenyum dan berkata, tidak masalah. Mungkin ada 3 orang. Aku akan punya kesempatan. Damar tidak pernah menjadi seseorang yang berinisiatif untuk menyerang orang lain. Ketika dia tiba ke peradaban pihak lawan, dia juga selalu berusaha untuk menunjukkan keramahannya. Setiap peradaban memiliki peraturan yang berlaku. Contohnya, bumi juga pernah merasakan era perbudakan. Damar tidak mempunyai kualifikasi untuk ikut campur. Dia paling-paling hanya bisa sedikit mengendalikan hal itu jika dia melihatnya. Itu saja, jika dia tidak melihat apapun, dia juga tidak punya kualifikasi untuk terlalu banyak ikut campur. Lehmar, berdasarkan pengalaman Damar sebelumnya, dia merasa bahwa Lehmar sama sekali bukanlah jenis makhluk yang sangat kuat. Dia memiliki tingkat kepercayaan yang pasti untuk mengalahkan Lehmar. Damar ingin memahami teknik bela diri milik Lehmar. Dia ingin melihat apa yang sebenarnya akan terjadi jika dirinya melampaui teknik bela diri tingkat peak. Jika dia benar-benar ingin membunuh dirinya sendiri, Damar selalu menggunakan cara sopan sebelum menyerang. Dia menunjukkan keramahan kepada pihak lawan. Ketika pihak lawan memilih untuk melakukan hal buruk, maka dia juga tidak keberatan untuk membunuh beberapa orang. Jika saatnya tiba, dia mungkin ingin melihat warisan bela diri dari tempat lain. Sehingga semuanya menjadi jauh lebih mudah. Damar samar-samar masih memiliki sedikit harapan meski di bawah tekanan dari ketiga pihak. Dia berharap bahwa dirinya bisa menerobos teknik bela diri tingkat peak di tempat ini. Dengan kata lain, Damar ingin sepenuhnya memahami Dragon Nine Changes. Rin tentu saja juga tidak mengatakan apapun setelah mendengar ucapan Damar. Dia menghela napas dalam-dalam dan berkata, jika seperti itu, aku akan mempersiapkan segalanya dengan baik. Baiklah, jawab Damar sambil menganggukkan kepalanya. Rin bergegas masuk ke sebuah ruangan. Dia sama sekali tidak melakukan kultivasi. Ketika dia tiba di ranahnya, dia berpikir apakah waktu 5 hari dapat memberikan dia sebuah peningkatan di samping mendapatkan pencerahan dan juga menerobos teknik bela diri tingkat peak. Waktu yang dia punya terlalu sedikit. Rin harus menyesuaikan kondisi serta suasana hatinya. Jika saja pada waktu itu dia sedikit lebih ambisius dibandingkan dengan Lehmar. Namun selama beberapa tahun belakangan ini, dia benar-benar diabaikan. Rin menjalani hidup dengan penuh kekacauan. Sedangkan Lehmar memiliki warisan pavilion gersang, dan tentu saja dia tidak pernah ditinggalkan. Mungkin pemimpin pada waktu itu sudah lama ditumbangkan saat ini. Bahkan posisi pemimpin itu mungkin sudah diambil alih. Rin harus menyesuaikan diri dengan baik. Di sisi lain, Damar tidak merasakan apapun. Dia bersama dengan Lilia membimbing Harera setiap hari. Waktu diam-diam berlalu begitu saja. Orang-orang di pavilion gersang tidak melakukan apapun terhadap Damar. Waktu juga berjalan dengan cepat. Dalam kurun waktu 1-2 hari,
berita mengenai Damar dan Lehmar yang ingin berduel sudah tersebar di seluruh daratan. Perang penentu dari ahli bela diri tingkat dewa juga sangat jarang ditemukan di seluruh daratan. Setiap kekuatan utama dan ahli bela diri yang tidak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke paviliun gersang. Pada hari ketiga, mulai banyak orang yang berdatangan ke seluruh oasis. Namun sebagian besar orang diadang di luar oasis, dan hanya beberapa orang di tahap penyelesaian saja yang bisa masuk ke oasis. Pada saat yang sama, di sebuah kota kecil daratan Temis, seorang wanita yang mengenakan jubah di tubuhnya sedang mendengarkan sesuatu di sebelahnya. Wanita itu mengerutkan dahinya. Lehmar, paviliun gersang, itu siapa? Perang antara para dewa, si penyusup. Piring tersebar di hadapan wanita itu. Orang-orang di sekeliling melihat ke arah wanita itu dengan tatapan sangat aneh. Mereka tampaknya sangat sulit membayangkan bahwa seseorang yang terlihat seperti wanita mampu menghabiskan banyak makanan. Wanita itu tentu saja adalah Thalia. Dia bisa melarikan di bawah pengepungan klan api. Lalu dia melakukan penyamaran dan bersembunyi di tempat ini. Apakah si penyusup tingkat dewa itu adalah Damar? Thalia menyeringai. Sepertinya aku harus pergi ke paviliun gersang. Kemanapun pria bernama Damar itu pergi, dia selalu membuat kehebohan yang besar. Setelah mengatakan hal itu, dia mengambil piring yang lain dan mulai mengisi mulutnya dengan makanan. Di puncak gunung kekacauan, Guntur menghembuskan napasnya. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menemukan bahwa anggota tubuhnya diikat dengan menggunakan rantai besi. Pria itu memeriksa seluruh tubuhnya dan menemukan bahwa tidak ada banyak perubahan pada dirinya. Namun, dia tidak bisa mengeluarkan chi sedikit pun. Dia juga tidak bisa merasakan keberadaan dari Dantan sama sekali, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang biasa sepenuhnya. Kurang ajar, apa-apaan ini? Maki Guntur. Kemudian dia mulai berusaha melepaskan tubuhnya dari rantai besi itu. Saat itu, dia melihat ke pintu di sebelahnya, ada sesosok pria di sana. Bersambung, 1825. Wow, dari mana datangnya manusia Tarzan ini? Guntur tanpa sadar berteriak dengan menggunakan bahasa bumi. Betul, di sebelahnya ada sebuah kamar. Kamar-kamar ini tidak diragukan lagi adalah sebuah penjara. Namun dia juga bisa melihat seorang pria di pintu sebelah. Rambut pria itu sungguh panjang hingga terseret dengan tanah. Pakaian yang dikenakan tampak sangat lusuh. Janggutnya juga sudah mencapai pinggang, seolah-olah dia belum pernah memangkas janggutnya selama bertahun-tahun. Pria itu menutup kedua matanya dan duduk bersila. Namun mata pria itu langsung terbuka lebar saat mendengar suara Guntur. Pria itu bergegas ke depan jeruji besi. Ketika Guntur melihat adegan itu, Guntur secara otomatis langsung melompat karena terkejut. Apa yang sedang kamu lakukan? Makinya. Pria tua itu membuka mulutnya. Namun entah apa alasannya, dia sama sekali tidak mengucapkan apapun dan hanya mengeluarkan suara racauan. Bahasa macam apa yang kamu gunakan? Tanya Guntur dengan ekspresi tercengang. Aku tidak mengerti apa yang sedang kamu ucapkan. Menjauh dari aku. Sebenarnya, Guntur telah menguasai bahasa di dunia ini selama beberapa hari. Tetapi sepertinya orang ini tidak mengatakan apapun. Pada saat itu, suara langkah kaki yang keras pun bergema di sana. Tidak lama setelah itu, seorang pria muda dengan jubah putih muncul di hadapan Guntur. Pria itu diikuti oleh dua orang wanita di belakangnya. Pria muda itu terlihat sangat berwibawa dengan memegang Ocean Sword di tangannya. Guntur langsung menyipitkan matanya ketika melihat kedatangan pria muda itu. Di mana Lutfi? Tanyanya dengan nada dingin. Saat bertanya, sorot matanya mengarah kembali ke orang yang ada di belakang pria muda itu. Di belakang pria itu ada dua orang wanita. Salah satu di antara kedua wanita itu mengenakan rok biru, dan yang lainnya menggunakan rok hijau. Mereka berdua terlihat sangat cantik. Mereka adalah wanita cantik yang mempesona. Kedua wanita itu tampak sama persis, berarti bisa dikatakan bahwa mereka adalah keajaiban yang abadi. Di dalam hatinya, Guntur merasa sangat iri ketika melihat pria muda itu. Guntur masih ingat semua ucapan yang dikatakan pria itu saat dia ingin pergi. Dia adalah putra Kirin. Pria itu selalu membual di luar sana dengan mengatakan bahwa dirinya adalah tulang Kirin yang sebanding dengan Damar hingga Thalia. Namun Guntur sangat paham bahwa dia tidak memiliki karakteristik seperti itu. Tulang miliknya hanya dianggap sebagai tulang tikus. Lagi pula, hal-hal seperti karakteristik wabah ini kemungkinan besar juga bisa dimiliki oleh tikus.
Selain itu, Guntur berkelahi dengan pria muda itu sebelumnya. Karakteristik milik pria itu sangat aneh. Setelah itu, dia juga mengatakan bahwa dirinya adalah putra Kirin. Guntur merasa bahwa tulang Kirin itu kemungkinan besar sungguh ada. Lalu pria muda itu mungkin adalah makhluk seperti itu. Selain itu, di belakang pria itu selalu ada sepasang wanita kembar yang sangat mempesona. Kehidupan itu adalah sesuatu yang diinginkan oleh Guntur. "Kamu bangun lebih cepat dari dugaanku," ucap pria itu sambil melirik ke arah Guntur. "Kamu mampu bermain banyak tipu daya denganku meski umur kita sama. Kamu juga bisa bangun dengan cepat setelah kamu terluka. Kamu tentu saja harus bangga kepada dirimu sendiri." Guntur ingin sekali menginjak pria itu sampai mati setelah mendengar ucapannya itu. Namun kondisi dia jauh lebih lemah dibandingkan lawannya itu. Pria kurang ajar itu bersikap terlalu angkuh dan menjengkelkan. Aku sudah memasuki usia kepala 3. Jika aku sebaya dengan kamu, maka aku akan langsung membunuh kamu dalam satu gerakan," seru Guntur dengan nada menghina. Pria muda itu tersenyum dengan angkuh dan berkata, "Aku juga masih berusia 30-an. Kamu sedang membual," ucap Guntur dengan nada menghina. Pria itu justru tidak membalas pertanyaan Guntur sama sekali. Dia hanya bersikap tenang lalu berkata, "Kamu kenal dengan Damar?" "Hah?" Guntur membelalakan matanya. Kemudian dia dengan cepat berkata, "Aku tidak mengenal dia." "Tapi ekspresi wajahmu berkata lain," seru pria muda itu dengan ringan. "Damar punya kemampuan bertarung tingkat dewa." Guntur terkejut. Pria muda itu menyebut nama Damar. Ada kemungkinan besar bahwa Damar telah tiba di daratan Themis ini. Guntur tertawa. "Betul, dan usia dia sama dengan usia kita. Jika kamu berhadapan dengan dia, maka pria itu bisa membunuh kamu hanya dengan sebuah tamparan," ucapnya. "Tidak mungkin ada makhluk seperti itu." Pria muda itu tersenyum dengan angkuh. "Kalau seperti itu, aku akan keluar ke sana. Lalu aku akan membawa dia ke tempat ini untuk menjadi tetanggamu." Lalu pria muda itu berbalik dan berjalan ke arah luar. "Di mana Lutfi?" teriak Guntur dengan nada memaki. Namun pria muda itu sudah berbalik dan pergi meninggalkan Guntur di sana. Dua wanita kembar yang ada di belakangnya pun juga mengikuti pria itu. Mereka sama sekali tidak memiliki niat untuk menjawab pertanyaan Guntur. Guntur memaki ketiga orang itu saat mereka sudah pergi jauh. "Kurang ajar, sikapnya angkuh sekali. Cepat atau lambat, suatu hari nanti aku akan membunuh kamu. Setelah itu aku akan mengambil sepasang wanita kembar itu untuk aku gunakan." Brak, pada saat itu, orang yang ada di sebelah pintu Guntur menabrak jeruji besi lagi. Orang itu membelalakan matanya sambil menunjuk ke arahnya, dan mulutnya meracau sesuatu yang Guntur tidak bisa pahami. "Jangan bicara padaku, sungguh menjengkelkan," omel Guntur. Pada saat itu, sepertinya orang itu telah menyesuaikan diri dengan cukup lama. Dia membuka mulutnya dan berkata, Kamu itu." Guntur membelalakan matanya saat mendengar tiga kata itu. Orang itu tiba-tiba berbicara menggunakan bahasa bumi. Pada saat yang sama di area api penyucian daratan Themis. Ini adalah sebuah tempat yang sangat panas. Namun di bawah tempat ini justru dibangun banyak sekali bangunan. Di sebuah ruang yang sangat dalam terdapat sesosok wanita bertubuh seksi yang sedang duduk di atas. Beberapa helai kain yang ada di tubuh wanita itu hanya menutupi bagian-bagian pentingnya saja. Seluruh rambutnya berwarna merah menyala. Dengan kata lain, semua orang dari klan api mempunyai rambut berwarna merah seperti kobaran api. Ada sehelai kain tudung merah di wajah wanita itu, membuat setiap orang tidak bisa melihat penampilannya dengan jelas. Di bagian bawah, ada seorang anggota paviliun gersang yang sedang bertelanjang dada yang sedang melihat wanita itu. "Apakah ini terlihat bagus?" tanya wanita yang sedang ada di atas. Suara wanita itu terdengar sangat menggoda.
Namun di telinga anggota paviliun gersang tersebut, suaranya terdengar seperti suara dewa kematian. Sekujur tubuhnya gemetar, lalu dia jatuh dan berlutut di hadapan wanita itu dengan bunyi gedebuk. "Roh api, tenanglah," ucap pria itu dengan cepat. "Kamu kenapa, sih?" ucap wanita itu dengan tenang. Sepertinya dia tidak meributkan hal itu. Ketua paviliun gersang akan melakukan perang penentu dengan satu orang selama 3 hari. "Mohon roh api." Anggota paviliun gersang itu belum selesai berbicara, tetapi roh api langsung tersenyum menyeringai. Lehmar itu terlalu lemah. Apakah paviliun gersang saat ini sudah begitu sepi pekerjaan hingga Lehmar sendiri ingin membunuh beberapa orang? Apakah dia ingin melakukan ini untuk membangun nama baiknya? Kemudian wanita itu melambaikan tangan dan berkata, "Aku tidak akan pergi untuk masalah ini. Klan api milikku sudah berjalan mengelilingi dunia, dan tongkat api juga sudah keluar dari api penyucian. Cukup dia saja yang pergi ke upacara itu. Ada hal yang roh api belum ketahui. Lawan dari ketua paviliun kali ini adalah si penyusup. Di tubuhnya ada tulang naga," jelas si anggota paviliun itu. Maksud dari ucapan ketua paviliun adalah, dia berharap roh api bisa pergi dan ikut bergabung bersama dia untuk membunuh si penyusup. Roh api langsung duduk tegak. "Kamu bilang, pengunjung itu adalah si penyusup?" Bersambung.